Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Dr. Demes, saya dokter yang menjaga di klinik pada hari ini ya Ibu. Baik, sebelumnya dengan Ibu siapa? Baik, dengan Ibu Siti ya. Baik, hari ini kita akan melakukan pemeriksaan pada telinga dan pada kelenjar limfa. Apakah Ibu bersedia? Ya. Baik, bila Ibu bersedia, saya cuci tangan terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan ya Ibu. Baik Ibu, kita akan melakukan pemeriksaannya ya. Baik, untuk alat yang pertama yaitu center focus. Saya akan pakai terlebih dahulu. Baik, nah untuk bagian paha kanan kita akan sentuhkan pada bagian paha kanan pada pasien juga. Baik, sebelumnya kita akan melakukan pemeriksaan telinga luar pada telinga Ibu ya. Untuk yang diperiksa ini pada bagian auricula dan juga retroauricula. Di sini saya tidak mendapatkan kelainan kongenital, lalu saya juga tidak mendapatkan adanya peradangan, tidak juga ada bekas operasi. Lalu di sini juga tidak ada fistel. Sebentar, nanti saya akan tekan. Apabila nyeri nanti Ibu bisa komunikasikan ke saya ya Bu. Apakah nyeri? Tidak. Nyeri? Tidak. Nyeri? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Tidak. Baik. Lalu apakah ada nyeri ketok? Nanti Ibu bisa komunikasikan lagi ya. Apakah nyeri? Tidak. Apakah nyeri? Tidak. Baik, untuk pemeriksaan pada telinga bagian kanan sudah selesai. Kita lanjut ke bagian kiri ya Ibu. Baik, selanjutnya yaitu pemeriksaan pada telinga bagian kiri. Untuk posisinya paha pemeriksa dan paha pasien juga bersentuhan. Ini kita periksa mulai dari auricula sampai ke retroauricula. Di sini tidak ada kelainan kongenital, tidak ada juga peradangan, lalu tidak ada fistel, tidak ada bekas operasi juga. Apakah ada nyeri? Tidak. Apakah ada nyeri? Tidak. Apakah ada nyeri? Tidak. Baik, sekarang kita lakukan pemeriksaan ketuk. Apakah sakit? Tidak. Apakah sakit? Tidak. Baik, untuk pemeriksaan luar telinga sudah selesai. Kita akan lanjut ke pemeriksaan otoskop. Baik, selanjutnya kita akan lihat ke bagian liang telinganya. Kita lihat apakah ada serumen, apakah ada serangga, tidak ada. Lalu apakah ada cairan? Baik, tidak ada. Lalu apakah ada serumen yang dimana sifatnya ini serus, mukos atau yang lain. Setelah kita menilai dari liang telinganya, kita masuk ke membran timpani. Nah, dimana kita lihat apakah ada perforasi atau tidak. Baik, lalu apakah ada tanda radang atau tidak, apakah ada hiperemis, lalu selanjutnya apakah ada refleks cahayanya bagaimana, lalu apakah ada retraksi, lalu bila ada perforasi, lokasinya di mana, apakah di sentral, apa di perifer, ukuran perforasinya bagaimana, lalu jumlah dari perforasinya bagaimana. Baik, untuk pemeriksaan membran timpaninya sudah selesai. Baik, selanjutnya kita lanjut ke telinga bagian kanan, yaitu yang pertama liang telinga terlebih dahulu. Baik, di sini apakah ada tanda radang? Di sini tidak dapatkan tanda radang, tidak ada serangga juga, lalu tidak ada cairan dan tidak ada serumen. Baik, kita akan lanjut ke membran timpani. Baik, setelah liang telinga kita akan lanjut ke pemeriksaan membran timpaninya. Di sini didapatkan utuh dan tidak ada perforasi, tidak ada tanda radang dan tidak ada retraksi. Lalu apabila terjadi perforasi, maka bisa dilihat atau dinilai lokasinya di mana, luasnya seberapa dan jumlahnya bagaimana. Baik Ibu, kita tadi sudah selesai untuk melakukan pemeriksaan pada luar telinga dan juga otoskop ya Ibu. Dari hasilnya Ibu tidak ada edem, tidak ada peradangan, lalu
Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan kelenjar limfa. Apakah ibu bersedia? Baik, bila ibu bersedia, ibu bisa duduknya tegak. Baik, kita buka sedikit ya Bu. Kita bunyikan dulu. Kita akan mulai dengan inspeksi, di mana apakah simetris atau tidak, apakah ada benjolan, dan apakah ada kelenjar tiroid. Lalu saya akan melakukan pemeriksaan palpasi, yaitu dari submental, angulus mandibula, lalu ke preauricula, selanjutnya ke post auricula. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada musculus sternocleidomastoideus. Lalu yaitu selanjutnya pada supraclavicular dan juga infraclavicular, di mana di sini kita akan melihat apakah ada benjolan atau tidak. Apabila ada benjolan, dikatakan ada benjolan apabila lebih dari 1 cm. Dan apabila terdapat benjolan, kita bisa menilai letaknya apakah unilateral atau bilateral, warna benjolannya apakah sama dengan kulit atau tidak, apakah ada nyeri tekan, dan juga apakah mobile itu apakah bisa digerakkan atau tidak. Lalu ukurannya berapa, bila melebihi 1 cm itu berapa, dan bagaimana permukaannya, apakah kasar, rata, atau berbenjol-benjol. Baik, untuk memastikan adanya benjolan atau tidak, kita akan melakukan pemeriksaan dari belakang. Baik, untuk dari belakang sama, kita juga akan melakukan pemeriksaannya, yaitu mulai dari submental, apakah ada benjolan atau tidak ada benjolan, apakah nyeri, tidak. Lalu ke submandibula, apakah nyeri, kita lalu ke preaurikular, apakah ada nyeri, lalu ke post aurikular, nyeri. Nanti apabila ada nyeri bisa dikomunikasikan ke saya ya. Baik, selanjutnya yaitu pada musculus sternocleidomastoideus, lalu selanjutnya pada supraclavicular, dan selanjutnya pada infraclavicular. Baik, di sini tidak ada benjolan. Baik Ibu, untuk pemeriksaan telinga bagian luar, otoskop, dan kelenjar limfanya sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, bila tidak ada, saya cuci tangan dan terima kasih ya Ibu.